Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Ada sebuah kabar yang ingin gua bahas. Ini dari sebentar, medianya apa ya? Tadi gua sudah siapkan. Oke, dari ESPN UK.co.uk ya. Tentang rencana dari klub dari Manchester United untuk manajer selanjutnya. Ini akan menjadi dan akan selalu menjadi topik yang menurut gua diperbincangkan, dibahas sampai dengan nanti jelas nih definitif siapa gitu. Saat ini tentu saja yang sedang terdepan siapa lagi kalau bukan Michael Carrick, dan gua paham betul kenapa kok seperti itu. Ya, dengan hasil dari 3 pertandingan, ada excitement, ada hasil bagus, performa juga yang bagus. Sampai dengan saat ini Manchester United berada pada jalur yang ingin mereka capai, tiket Eropa untuk musim depan. Bahkan kalau berbicara peringkat, ya Manchester United berada di peringkat keempat dan mengintip bahkan ke peringkat ketiga. Ya kan, ini sesuatu yang sangat drastis dari yang Manchester United dapatkan musim lalu, sehingga ya bisa dibayangkan ya, dari musim lalu peringkat ke-15, saat ini ada seseorang, ada sebuah nama yang bisa membawa Manchester United bahkan sampai ke peringkat keempat. Ini kan hal yang sangat-sangat positif banget. Jadi pendapat yang juga sering beredar saat ini, ya kenapa tidak dipercayakan saja kepada Michael Carrick. Gue juga sudah pernah bahas ya kan tentang faktor-faktor apakah Carrick atau tidak, seperti apa musim ini, musim depan, dan lain-lain. Nah, kali ini gue akan ke ESPN.co.uk mengenai keadaan di Manchester United ya. Gue ingin artikan dulu situasi di Manchester United saat ini. Masih sama rencananya, yaitu terus melakukan pencarian. Jadi belum ada nama yang definitif nih. Jadi Manchester United saat ini masih dalam melakukan pencarian. Jadi itu ternyata Manchester United, sekali lagi gue ulangi, masih dalam usaha melakukan pencarian ya. Oke. Mereka masih menunggu nama-nama manajer yang saat ini akan menuju ke Piala Dunia. Seseorang seperti Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Carlo Ancelotti, atau Julian Nagelsmann. Mereka juga melihat nama-nama penantang lain dari Liga Inggris, tentu saja yang memiliki pengalaman ya dengan Premier League, seperti Andoni Iraola, Marco Silva, dan Oliver Glasner. Satu hal yang jelas, yaitu Jason Wilcox dan Omar Berada saat ini juga melihat tentang kemampuan dari calon yang mampu menangani tekanan yang datang ketika menjadi atau mengatur Manchester United ya sebagai head coach. Khususnya karena ini merupakan bagian kunci dari pekerjaan, yaitu adalah mengajarkan para pemain untuk berlaku yang sama. Jadi pemain juga, bagaimana pemain itu bisa mengatasi tekanan-tekanan, dan itu dilihat dari head coach-nya dulu. Bagaimana head coach ini bisa menangani tekanan. Kalau head coach-nya bisa menangani tekanan, tetap tenang atau seperti apapun lah, itu diharapkan ini juga bisa menyalur ya kan ke squad. Karena begini, ini sebelum gue lanjutkan ke paragraf yang lainnya, saat ini Michael Carrick memang sedang periode sangat positif. Tapi namanya sepak bola, dinamika itu pasti ada aja yang namanya turun gitu kan ya. Apakah bermainnya dari oke menjadi tidak oke, atau justru hasil yang oke menjadi tidak oke. Dan ketika grafik itu turun, disitulah menurut gue justru peran yang paling penting dari head coach atau manajer atau siapapun itulah namanya. Bagaimana bisa membalikkan keadaan. Itu yang paling menarik sebenarnya. Gue tidak berharap Manchester United akan ada di grafik itu, tapi ketika itu terjadi, seperti apa reaksi dari Michael Carrick. Kalau gue lihat misalnya dari 2 pertandingan menghadapi Arsenal dan juga menghadapi Fulham, fantastis menurut gue bagaimana reaksi dari Michael Carrick secara teknis maupun secara non teknis. Tapi kan ini juga harus berlangsung lebih konsisten menurut gue ya, karena ya mau tim papan atas, mau tim papan tengah, papan bawah, pasti akan ada seperti itu ya. Dan ketika turun, itulah bagaimana. Dan sering gue katakan juga sebelumnya ya, bagaimana Manchester United tidak pernah memberi kesempatan di periode sebelumnya ketika manajer ataupun ya manajer ya mengalami periode negatif.
tidak pernah diberi kesempatan untuk memperbaiki. Selalu saya diakhiri dengan pemecatan dan diganti yang baru. Dan ya, gue ingin melihat nih Michael Carrick juga diberi, atau bagaimana dia mengatasi situasi-situasi tersebut. Gue tentu saja berharap Manchester United kalau bisa menang-menang terus. Tapi kan ya, kita realistis aja lah, akan datang periode-periode seperti itu. Dan ketika periode itu datang, bagaimana nih dia menghandle itu semua, bagaimana dia menghadapi itu semua, berbicara dengan media, menghadapi para media, jurnalis-jurnalis, berhadapan dengan manajemen, menjelaskan apa yang terjadi, bagaimana dia juga harus bisa tetap memegang dressing room dengan para pemainnya. Hal seperti ini menurut gue itu juga tidak kalah pentingnya gitu ya, dan bahkan menjadi salah satu hal yang penting. Sehingga dalam hal ini gue, ya lagi-lagi gue sepakat dengan poin yang dilihat oleh Jason Wilcox dan juga Omar Berada dalam mencari nama baru ya. Ada situasi atau beberapa pemikiran yang mengatakan atau berpendapat bahwa menjadi manajer ataupun head coach dari Manchester United ini terlalu berlebihan, terlalu besar untuk Ruben Amorim. Dan Manchester United tidak ingin mengambil atau melakukan kesalahan itu lagi. Jadi ya, bagaimana kita juga melihat berita Ruben Amorim kabarnya sempat ya kan ingin mundur karena memang tekanan berada di kursi manajer Manchester United ini tidak mudah. Sekaligus juga ini tentang karakter ya menurut gue. Jadi ada banyak pendapat misalnya kan, ya suka nama A, nama B, nama C karena apa? Lihat tuh permainannya. This is not just about the game. Ini bukan hanya tentang permainan saja, tapi juga tentang bagaimana karakter. Dan gue sepakat sih, bukan berarti harus yang berpengalaman ya, tapi harus punya karakter besar. Siapapun yang duduk sebagai head coach Manchester United harus punya karakter besar. Menurut gue seperti itu. Dan ini juga adalah satu hal yang membuat Solskjaer berpisah di tahun 2019. Dan ini bisa saja terjadi dengan Michael Carrick. Sejauh ini Manchester United masih menjaga jarak dari situasi misalnya ya yang pernah terjadi sebelumnya gitu. Beberapa hasil yang bagus, dan kalau Manchester United bisa mendapatkan hasil yang bagus ya, dalam beberapa pertandingan ke depan, akan ada banyak suara nih tentang nama manajer Manchester United, dan ini akan semakin sulit untuk di ignore gitu loh, tidak diperhatikan. Dalam arti adalah begini, Manchester United punya pengalaman dengan Ole Gunnar Solskjaer. Jadi ketika Manchester United mendapatkan serentetan hasil positif, Solskjaer dipermanenkan, tapi kita tahu selanjutnya seperti apa ya. Dan mereka tidak ingin melakukan kesalahan yang sama dengan Michael Carrick. Tapi kalau gue melihat seperti ini sih, ya jelas ya secara normatif Solskjaer bukan Carrick, Carrick bukan Solskjaer. Tapi Michael Carrick menjadi bagian kan dari tim manajemen dari Ole Gunnar Solskjaer. Dia jelas ada dari awal. Maksud gue seperti ini, seperti yang gue katakan sebelumnya, bahwa apapun yang Michael Carrick lakukan musim ini, tidak bisa penilaian tuh hanya berdasarkan dengan musim ini saja, tapi juga bagaimana situasi musim depan, baik itu dari klub maupun dari Michael Carrick. Dan ketika gue katakan Michael Carrick, ini kan bukan hanya Michael Carrick juga, tapi juga nama-nama yang ada di staf kepelatihannya, seperti apa rencananya, seperti apa visinya dan lain-lain. Menurut gue ini juga penting untuk dilihat. Dan sekali lagi, seperti tadi disebutkan misalnya terkait dengan menangani tekanan ya, saat ini Manchester United mungkin tekanannya sedang enak nih karena hasil-hasil positif yang didapatkan. Tapi ini juga menjadi faktor yang menarik untuk dilihat, karena sering sekali nama-nama yang sebelumnya ya, dari manajer Manchester United itu dalam tanda kutip kolaps ketika berhadapan dengan yang namanya tekanan. Dan tekanan ini bisa datang dengan luar biasa cepat dan luar biasa besar, bahkan untuk sesuatu yang hanya sepele saja di Manchester United. Sehingga sekali lagi ini sangat menarik sekali untuk dilihat. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.